Sejak Panglima TNI mengumumkan pergantian nama KKB menjadi OPM TPNPB, nyali beberapa kelompok KKB mulai menciut. Mereka terpantau mulai berangsur menjauh dari wilayah pemukiman warga. Beberapa kelompok yang selama ini sudah menjadi target khusus dan sudah dilokalisir, ruang gerak mereka semakin dipersempit. Demikian juga area ruang pergerakan gerombolan KKB di wilayah penugasan kami. Selain mengawasi semua jalur keluar masuk menuju lokasi persembunyian KKB dan simpatisannya, beberapa tim khusus juga sudah ditempatkan di titik-titik penting lainnya, terutama di area perbukitan di sekeliling posisi persembunyian KKB. Posisi titik pemantauan kami kali ini tinggal hanya kira-kira 3 km dari posisi yang kami duga merupakan markas KKB paling dicari saat ini. Walau kemungkinan besar pergerakan kami ke lokasi ini kemarin sore sudah terpantau KKB, kami merasa sudah siap menghadapi segala bentuk situasi. Untuk memancing KKB keluar dari persembunyiannya, terkadang kita harus melakukan strategi berani dan beresiko tinggi. Usai mendapatkan titik pemantauan yang strategis dan membangun pos pantau yang ala kadarnya, kami pun mulai melakukan pemantauan. Saya memposisikan diri memantau satu ruas jalan Trans Papua yang berdekatan dengan lokasi markas KKB. Baru saja saya mengarahkan teleskop senapan ke arah jalan, terlihat 6 orang yang diduga merupakan anggota KKB melintas di jalan menuju arah selatan. Salah seorang di antara mereka, yakni yang berjalan pada urutan keempat, terlihat menyandang senjata api laras panjang. Melihat cara mereka berjalan yang masing-masing sepertinya saling menjaga jarak, saya pastikan mereka sudah pernah mengikuti pelatihan ala militer. Sebelum melakukan tindakan, saya meminta rekan-rekan untuk lebih cermat memantau posisi masing-masing. Biasanya KKB akan bergerak pada beberapa titik yang berbeda. Jika salah satu mendapat serangan, kelompok yang lain akan memberikan bantuan dari arah yang lain. Saya pun meluncurkan 3 kali tembakan. 2 tembakan peringatan, 1 tembakan akurat terbidik. Sayang saya lupa tembakan yang mana terlebih dahulu. Faktanya KKB yang menenteng senjata laras panjang, selesai. Saat saya memantau hasil pekerjaan saya, tiba-tiba tanpa komando, 1 granat lontar meluncur dari arah belakang saya. Hasilnya semakin selesai. Beberapa saat kemudian, rekan saya yang melakukan pemantauan ke arah barat, mendengar suara-suara teriakan khas KKB dari arah balik perbukitan. Saya memerintahkan semua rekan untuk siaga dan waspada. Beberapa saat kemudian, 6 orang laki-laki bersenjata, busur dan panah, muncul dari arah tikungan jalan. Saya paham, strategi yang bagaimana yang sedang dilakukan KKB. Di belakang orang yang bersenjata busur dan panah, pasti ada warga simpatisan KKB. Melihat posisi kami jauh dari jangkauan panah KKB, saya memerintahkan rekan-rekan untuk menahan diri dan tidak melakukan tembakan. Suara riuh teriakan perang KKB semakin ramai. Saya meminta rekan-rekan untuk fokus mengamati perbukitan sebelah selatan posisi kami. Dugaan saya betul. Beberapa saat kemudian, puluhan warga pun muncul dari tikungan jalan. Kami bergeser beberapa puluh meter ke arah selatan. Tiba-tiba posisi kami diserang tembakan dari arah perbukitan sebelah barat. Dengan bahasa isyarat saya memerintahkan rekan-rekan berlindung di balik perbukitan. Melihat sasaran tembak KKB yang acak-acakan dan membabi buta, saya yakin mereka tidak lagi melihat kami dengan jelas. Rekan-rekan tetap saya minta untuk diam dan tidak melakukan tembakan balasan. Satu suara tembakan akan memandu KKB melakukan serangan ke posisi kami.
Kami harus membuyarkan konsentrasi serangan KKB. Beberapa saat kemudian, saya memerintahkan 2 orang rekan bergerak ke arah timur. 1,5 menit kemudian, suara rentetan tembakan 2 rekan saya terdengar. KKB pun langsung membalas tembakan dan bergerak mengejar posisi rekan saya. Saya bersama 2 rekan melengkapi senapan kami dengan peredam. Sementara 2 rekan saya terus bergerak ke selatan sambil mengeluarkan tembakan. Merasa berhasil memukul mundur tim hantu rimba, dengan semangat juang yang tinggi, KKB terus melakukan pengejaran. Kami pun mulai bergerak mengikuti pergerakan KKB dari sisi utara mereka. Setelah beberapa kali senapan saya menyembur dengan senyap, konsentrasi KKB mulai terpecah. Mungkin mereka bingung setelah menyadari bahwa beberapa orang di antara mereka tiba-tiba hilang lenyap saat mengejar tim hantu rimba, termasuk orang yang rajin meniup sempritan. Akhirnya mereka sadar sudah termakan umpan. Mereka pun melarikan diri terpisah-pisah ke arah barat. Setengah jam kemudian, suasana kembali sunyi. Dengan mengendap-endap kami bergerak ke arah timur, menyusul 2 rekan kami. Kira-kira 4 km bergerak ke arah timur, kami pun bertemu dengan 2 rekan lainnya. Kami lanjut bergerak menuju pos pemantauan kami sebelumnya. Walau hari ini kami gagal menempatkan pos di area ini, 2 atau 3 hari lagi, kami akan kembali dan harus bisa menguasai lokasi ini. Kami hantu rimba, Komando.